Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisi Monito, kelas PAI 1D. Saya mahasiswa di YAIN Sultan Hamenggo Gorontalo. Pada video kali ini, saya memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Dan alhamdulillah kami bisa meresensi buku apa saja. Dan saya memilih meresensi buku berjudul Kisah untuk Gary. Penulis Eriska Febriani, penerbit Kata Depan, diterbitkan pada tahun 2019. Baiklah, saya akan menceritakan kisahnya sedikit. Gary Alfian Putra, cowok biang rusuh di SMA Garuda, yang selalu bersikap manis di depan gadis-gadis, kecuali pada satu gadis, itu adalah Dinda. Karena gadis ini telah melempari signal permusuhan semenjak kali pertama mereka kelas 10. Dan Dinda Kamalia Putri, si Queen Bee, pemimpin geng Besantan, dan banyak dipuja cowok-cowok karena kecantikannya. Sampai akhirnya kondisi hidupnya yang berubah cepat, jatuh dalam sekejap, semua perhatian yang dia sukai hilang karena kesombongannya Dinda dan keangkuhannya. Akhirnya pada suatu hari bapaknya bangkrut karena bapaknya korupsi dan harus ditahan oleh polisi. Bapaknya kemudian masuk penjara dan Dinda dan mamanya harus pindah rumah, harus pindah di rumah kecil, kumuh dan rusuh. Dan sampailah di rumah itu. Dan Dinda kelihatannya tidak suka karena rumahnya yang dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Dan Dinda meminta ibunya agar harus kembali ke rumahnya mereka, dan ibunya berkata, "Nak, kita harus tinggal di sini karena rumah itu telah disita oleh bank karena harus membayar hutangnya orang bapakmu." Dan akhirnya Dinda menangis karena Dinda tidak mau hidup di sini, tidak ada AC, tidak apa. Singkat cerita, Dinda keesokan harinya tidak sekolah karena Dinda malu dengan keadaan keluarganya sekarang dan apa akan dikata-kata. Dan karena malu, Dinda harus tinggal di rumah selama seminggu. Dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian setelah seminggu dia tidak sekolah, akhirnya dia berangkat niat untuk ke sekolah dan tidak lagi ada. Dan setelah seminggu dia tidak sekolah, akhirnya tepatnya pada hari itu dia berangkat ke sekolah, walaupun dengan hati yang takut akan ujian teman-temannya. Akhirnya dia berangkat ke sekolah, dan berangkat ke sekolah itu pun tidak lagi menaiki mobil mewah ataupun sopir yang mengantarnya, melainkan hanya menaiki angkutan umum. Kemudian setibanya di sekolah, tepatnya di depan pagar sekolah, dia telah menemui teman-temannya, dan melainkan teman-temannya hanya meremehkan dan menertawainya, dan terus mengumumkan bahwa Jessie dan Kiara telah mengatakannya bahwa Jessie dan Kiara tidak mau lagi bertemannya karena bokapnya koruptor dan langsung saja Dinda bergegas ke kelas, dan ternyata Jessie dan Kiara tidak lagi mau berteman dengannya. Baru setelah itu Zia mengatakan, "Hey Queen Bee, gimana kabarnya? Baik-baik aja?" "Oh iya, kelihatannya sih nggak gitu ya. Turut berduka cita ya atas ditangkapnya bokap lo. Makanya lo paham sama hukum fisika. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau lo kebanyakan gaya nggak sesuai sama pendapatan ekonomi, maka tekanannya juga gede. Masuk penjara deh." Zia berdiri berbicara sambil menghadap ke Dinda, dan akhirnya Dinda kesal, dan Dinda berdiri dan menarik rambutnya Zia, dan akhirnya mereka berkelahi dalam kelas. Kemudian tak lama kemudian guru-guru pun datang dan memanggil mereka ke
BK untuk diurus bersama. Dan tak lama kemudian bel pun berbunyi, dan karena kelaparan Dinda pun bergegas untuk ke kantin. Dan di kantin dia telah melihat ada teman-temannya. Di situ pun ada Jessie dan Kiara yang telah duduk sendiri, dan akhirnya dia memilih duduk di meja tersendiri. Dan di situ mereka mengadu-adukan mulut dan berkelahi, tapi hanya sebatas berkelahi biasa saja antara mulut dan mulut. Dan di situ ada Gary pun membela si Dinda, dan Dinda pun, kenapa sih kamu membela aku, padahal kan kita tidak berteman. Kemudian Gary pun pergi ke kelas, dan Dinda pun berpikir begini, seandainya kalau aku jadi pacarnya Gary, berarti aku aman dan aku punya teman-teman, dan Gary akan membelaku, dan aku tidak akan ditertawakan oleh teman-teman lain lagi. Setelah pulang sekolah, Dinda pun menunggu di parkiran dan ingin bertemu dengan Gary. Dan Dinda pun mengatakan bahwa aku mau jadi pacar kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kemudian kata Gary, kamu udah gila ya? Emang? Keesokan harinya, Dinda pun bertemu dengan Gary dan bertanya lagi, mau nggak kamu jadi pacarku? Dan akhirnya Gary berpikir panjang. Akhirnya Gary menjawab, iya, aku mau jadi pacarmu. Selangsung dari situ Gary menuju ke kelas dan berpikir dalam hati, dasar wanita bodoh, mau saja jadi pacarku, awas saja akan kubalas dendamku itu padanya. Kemudian hari demi hari dendam itu menjadi benih-benih cinta, dan akhirnya Gary pun mulai tumbuh rasa sayang dan rasa cinta melihat perlakuan Dinda kepadanya. Kemudian pada saat itu Rio pun datang di antara mereka, dan ternyata Rio ini sudah dari kelas 10 sampai mereka kelas 12 SMA. Rio ini sudah menyukai Dinda dari awal mereka bertemu. Setelah itu, Gary pun menghampiri Dinda dan berkata, hei kamu, aku sudah dari dulu menyukaimu, tapi kenapa kamu tidak pernah membalas cintaku? Dan di situ ternyata ada Gary yang telah mendengar dan melihat perkataannya Rio. Kemudian Gary pun langsung mendatangi Dinda dan Rio dan menghajar Rio sampai babak belur. Dan mereka berdua kemudian dibawa ke ruang guru untuk diurus bersama. Singkat cerita, Rio dan Gary dan kemudian jatuhlah di mana Dinda dan Gary putus karena Gary telah berbuat kesalahan, telah mengantar pulang Raini, di mana Raini itu sangat menyukai Gary. Dinda pun sakit hati dengan perlakuannya Gary. Keesokan harinya Gary dan Dinda bertemu, dan Dinda langsung berkata kasar dan sambil memukuli Gary. Dengan spontannya Gary berkata, kamu sih terlalu serius dengan hubungan ini. Aku menerimamu sebagai pacarku itu hanya semata-mata untuk balas dendam saja. Dinda pun mendengar perkataan itu, langsung pergi dan menuju ke toilet. Dengan mata berkaca-kaca, dia pun menangis karena sakit hati. Lalu gadis itu menghidupkan keran wastafel, membasuh mukanya dengan air. Rasa segar mengaliri wajahnya. Dia menatap dirinya di cermin sambil menarik nafas pelan dan mengembuskannya. Namun perlahan dia mendengar suara seseorang yang sedang batuk-batuk dan muntah. Dia mendekati suara itu dan langsung mengetuk pintu tersebut. Dinda berusaha mengintip melalui celah di bawah pintu dan tersentak melihat seseorang pingsan
Dia mencari cara untuk mendobrak pintunya. Setelah pintunya terbuka, dia melihat Jia yang sedang tergeletak pingsan. Tanpa pikir panjang, dia langsung meminta bantuan pada satpam agar segera menyiapkan mobil sekolah dan untuk membawa Jia ke rumah sakit. Di kemudian hari, sepasang bola mata coklat Dinda tidak lepas dari pemandangan di seberang melihat Gary bersama teman-temannya di kantin. Dinda duduk sambil makan siomaynya dengan tidak berselera. Kalau saja perutnya tidak berteriak karena lapar, mungkin dia lebih memilih untuk tetap di kelas. Kemudian Jia langsung saja duduk pas di depannya Dinda sambil berkata, "Boleh gue duduk di sini?" Dinda pun diam dan tak menjawab apapun. Tanpa basa-basi lagi, Jia berkata, "Terima kasih, kamu telah menolongku." Dan Jia pun ingin meminta damai dan ingin kembali berteman dengan Dinda. Singkat cerita, perpisahan untuk kelas 12 SMA Garuda pun segera berlangsung, dan di mana mereka satu persatu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, dan di mana Gary harus melanjutkan kuliah di Prancis dan harus berpisah dengan Dinda. Tak butuh waktu lama, Gary pun pergi ke rumah Dinda untuk berpamitan karena besok Gary sudah harus berangkat ke Prancis. Mendengar perkataan itu Gary, Dinda dan pun langsung memeluk. Sambil menangis, Gary menguatkan Dinda, "Tenang saja, aku hanya pergi untuk kuliah di sana selama 2 tahun saja." Singkat cerita, 2 tahun kemudian Dinda dan Gary dipertemukan kembali di toko bunga milik Dinda, dan Gary membawa setangkai bunga matahari. Gary pun memberikan surprise melamar Dinda, dan lamaran itu pun berhasil diterima oleh Dinda, dan mereka berdua hidup bahagia. Itulah video dari saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.